Nah, sebelum asrakal rupanya malam gula batu. Asrakal belajulan hanyut siden. Napa ya orang melihat Rasulullah kah? Mada ya siden sekali bangun tadi. Napa jadi tataguk gula batu? Sangka orang hanyut melihat Rasulullah, sekalinya hanyut tataguk gula batu. Udah gampang. Jaga istilah berisi bini lamak. Dengan kalimat yang baik tadi jangan disambet lamak, montok lah. Entahlah, montok. Jaga istilah berisi bini kurus, jangan disambet kurus garing, apa langsing. Itu. Jaga istilah berisi laki hirang, jangan seperti hirang, apalagi hirangan. Apa hirang manis. Itu kalimat nang maulah sanang lah kayak. Baik ya. Bahan Allah. Takutilah neraka, takutlah oleh kalian akan neraka walaupun cuma dengan sebelah daripada kurma. Artinya bersedekah dengan sebelah kurma. Kalau kada kawas bijian sebelah. Fa illam tajidu, jika kadada jua sebelah kurma kada ada jua, ada aja 100.000. 100.000. Eta kada ada jua. Artinya jangankan duit 50.000, sebelah kurma aja kan kada ada. Artinya kada ada yang bisa disedekahkan. Fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bagaimana? Perkataan yang maulah senang hati manusia. Jangan sampai maulah sakit manusia perkataan tadi. Jaga istilah berisi bini lamak. Dengan kalimat yang baik tadi jangan disambet lamak, montok lah. Entahlah, montok. Jaga istilah berisi bini kurus, jangan disambet kurus garing, apa langsing. Itu. Jaga istilah berisi laki hirang, jangan seperti hirang, apalagi hirangan. Apa hirang manis. Itu kalimat nang maulah sanang lah kayak. Baik ya. Bahan Allah. Bini guring sesudah masuk waktu zuhur. Guring sampai ini kira-kira habis nih kalau dibangunkan, wajib si laki tadi membangunkan bini. Atau sebaliknya, laki tak guring tahu si bini tadi, si laki tadi belum berzuhur. Guringnya sudah masuk waktu zuhur, maka si bini tadi wajib membangunkan laki sebelum sampai habis waktu zuhur tadi. Nah itu tak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Laki bini itu bertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Laki menolongi bini untuk takwa, bini menolongi laki untuk takwa. Bahan Allah. Makanya kita nang sembah yang ini kan disunahkan melihati tempat sujud. Allah melihati tempat sujud. Takbir Allahu Akbar. Jangan tak ke atas pada tempat sujud. Lamunya tak ke atas pada tempat sujud, lalu melihati mirip tapih kawan. Ini wadimor aja. Saya kong BHS, kota larang BHS pada wadimor ya. Tapi jangan BHS ini kawi kira-kira nih. Wadimor ini asli. Nah tahu menjualnya. Ini dalam sembahyang kayak itu tah. Kita lihati mirip tapih kawan, makanya tempat sujudnya dilihati. Bahan Allah. Secara terang-terangan perisai daripada api neraka. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, sedekah sir
itu mencegah ya, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asalnya Allah murka kepada seorang tersebut apabila seseorang tersebut mau bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kada jadi marah, kada jadi murka lawan orang itu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang itu, tapi karena sebab dia mau sedekah maka orang tersebut tidak jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sedekah terang-terangan, artinya kada sembunyi, nah maka itu juga menjadi perisai daripada api neraka. Jadi kata ulama bahwasanya pada sedekah itu 10 perkara, 5 perkara pada dunia dan 5 perkara di dalam akhirat. Maka adapun 5 perkara yang di dalam dunia itu, yang pertama dengan sedekah tadi ialah mensucikan hartanya, dan yang kedua adalah mensucikan badannya. Kada cuma harta yang disucikan Allah, badannya pun juga disucikan Allah. Kenapa? Karena dia makan dari harta yang disucikan oleh Allah, sehingga badannya pun menjadi disucikan oleh Allah. Dan ketiga, menolak bala. Jadi dengan sedekah bisa menolak bala dan juga penyakit. Jadi bala tertolak, penyakit pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u maradhakum bis-shadaqah." Obatilah oleh kalian akan orang yang sakit daripada kalian itu dengan sedekah. Subhanallah. Gitu. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Bermula sedekah menutup 70 pintu daripada kejelekan. Nah, kemudian kita sambung lagi apa tadi? Yang ketiga tadi menolak bala. Nah, menolak bala dan bisa menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit. Kemudian yang keempat adalah membuat suka atas segala orang-orang yang miskin, dengan sebab si kaya tadi mau menyedekahkan hartanya. Dan juga adalah memasukkan kesukaan atas orang mukmin. Dan ketahuilah sedekah itu terlebih afdal daripada segala amal. Kemudian dan kelima, Allah akan berkahi pada hartanya itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya. Ini fadilah daripada keutamaan orang yang bersedekah, balasan di dunia tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Al-ayah. Dan tidaklah apa yang kalian infakkan daripada sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah daripada harta benda, bahwa yukhlifuh, maka Allah mengganti semua itu, diganti oleh Allah. Dan juga dibanyakkan oleh Allah gantiannya. Ini orang yang menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di dunia. Dan yang 5 di dalam akhirat itu, yang pertama adalah
ia mendapatkan kenaungan di akhirat kelak pada hari kiamat. Jadi harta yang diinfakkannya tadi akan menjadi payung, menaungi ia di hari kiamat. Pada waktu yang sangat panas, yang tidak ada kenaungan pada ketika itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mau menginfakkan hartanya. Jadi lalu dia mendapatkan keringanan pada ketika hisab. Karena harta yang haram itu disiksa. Harta yang haram itu disiksa. Harta yang halal akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi pada ketika dia itu menginfakkan hartanya, maka dengan itu Allah akan meringankan hisabnya. Kemudian dan yang ketiga, memberatkan timbangannya. Dihisab ringan, kemudian pada ketika ditimbang segala amal ibadahnya, maka infaknya tadi, sedekahnya tadi menjadikan berat timbangannya. Dan keempat, dia akan melewati shiratal mustaqim dengan mudah. Mendusur melewati jembatan shiratal mustaqim. Kemudian yang kelima, bertambah derajatnya di dalam surga. Karena dia banyak sedekah sewaktu hidup di dunia, maka derajatnya senantiasa bertambah di dalam surga. Ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. 5 macam tadi bagi orang yang mau menginfakkan hartanya. Kemudian lagi terus wa qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Bermula sedekah menutup 70 pintu daripada kejelekan. Subhanallah. Dengan sedekah tertutuplah 70 pintu daripada kejelekan. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan separuh korma. Jikalau kalian tidak mendapatkannya, maka dengan perkataan yang baik. Subhanallah. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutilah neraka, takutlah oleh kalian akan neraka walaupun cuma dengan sebelah daripada kurma. Artinya bersedekah dengan sebelah kurma. Kalau kada kawas bijian sebelah. Fa illam tajidu, jika kadada jua sebelah kurma kadada jua, ada aja 100.000. 100.000. Eta kadada jua. Artinya jangankan duit 50.000, sebelah kurma aja kan kadada. Artinya kadada yang bisa disedekahkan. Fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bagaimana? Perkataan yang maulah senang hati manusia. Jangan sampai maulah sakit manusia perkataan tadi. Jaga istilah berisi bini lamak. Dengan kalimat yang baik tadi, jangan disambut lamak, montok lah. Entahlah, montok. Jaga istilah berisi bini kurus, jangan disambut kurus garing, apa? Langsing. Itu. Jaga istilah berisi laki hirang, jangan seperti hirang, apalagi hirangan. Apa? Hirang manis. Itu kalimat nang maulah sanang lah kayak. Baik ya. Subhanallah.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian annahu qala sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kalian atas diri kalian dan atas orang yang telah mendahului kalian, yaitu sudah meninggal dunia. Walau bisyurbati ma'in, walaupun cuma dengan seteguk banyu. Cek istilahnya kalau ada nama nukarkan banyu atau gula batu, kasih biji gula batu. Jadi sambil malumu gula batu pada mengantuk jemaah. Tak baik gula batu daripada berokok. Nah, romo gula batu. Tapi membaginya itu imbah asrakal. Lamunnya membagi sebelum asrakal, pas asrakal kena sebelum asrakal rupanya malumu gula batu. Asrakal belajulan hanyut siden. Napa ya orang melihat Rasulullah lah. Ada ya residen sekali bangun tadi. Napa jadi tak taguk gula batu. Sangka orang hanyut melihat Rasulullah, sekalinya hanyut tak taguk gula batu. Udah gampang. Nah itu. Walau bisyurbati ma'in, walaupun cuma dengan seteguk banyu. Fa illam taqdiru, maka jikalau kada mampu juga dengan seteguk banyu tadi, ala dzalika, atas yang demikian itu, babi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka dengan ayat-ayat daripada Al-Qur'an bersedekah lawan ayat-ayat Al-Qur'an, sedekahkan bariakan lawan orang yang sudah meninggal tadi. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an, maka jikalau kamu tadi tidak mengetahui sedikit pun daripada bacaan Al-Qur'an, kada bisa membaca Qur'an, fad'u lahum, maka doakanlah mereka bil maghfirah war rahmah, dengan keampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan atas kalian itu al-ijabah, dikabulkan oleh Allah. Nah jadi gitu bersedekah kada hagan seorang aja, hagan datuk nini nang sudah meninggal juga. Ya ada kotak ya kalau sana, kotak infak sagan majelis. Nah sahaja aku membuat, nah kalau sagan almarhum Pulan bin Pulan, sagan almarhum Pulan bin Pulan, hagan almarhum Pulan bin Pulan, pahalanya pokoknya hagan orang nang meninggal sadunia sekali gugur top ya, malatok. Nah, berarti mungkin ada 500.000. Nah, tapi subhanallah ikhlasnya luar biasa ya Allah. Beda pian orang yang membuat 100 rupiah apa 1.000 rupiah lawan 100.000, beda nih, ikhlasnya beda. Lamunnya 1.000 rupiah betabun dulu menyembunyikan. Tapi lamunnya nang 100.000 ya kalau kadang-kadang dulu orang kalau ada malihati kada belipat kada salam badan, membuat salam badan. Untung ada di kamera deh lah. Nah 100.000 infak, mudahan jadi amal jariah, ikhlas karena Allah. Ada subhanallah sedunia orang menonton, nah lihat, subhanallah minta. Nah lawan sedekah tadi, atau dengan ayat Al-Qur'an, atau didoakan dengan keampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kada keingatan lawan datuk nini nang sudah meninggal. Ini kada mantang-mantang sidin kada mewarisakan apa-apa, kada diingati lagi. Lagi ada peninggal sidin, kalau bahaul masih. Imbah habis peninggal sidin, sampai kita bahaul aja peninggal sidin kada lagi bang.
Sebab pada peninggal sidin aja ya, jangan. Tetap didoakan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita kembali ke kitab Risalah Salat. Halaman berapa? Yang halaman 8. Yang ketiga itu berakal sudah. An Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jama'a baina salatain min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengumpulkan antara dua salat tanpa uzur, sungguh ia telah mengerjakan satu pintu daripada dosa-dosa besar. Artinya mengumpulkan antara dua salat ini artinya misal ya, kalau sembahyang zuhur dikerjakan di waktu asar, itu mengumpul dua salat tanpa uzur. Lain halnya orang musafir, lalu boleh aja mengumpul dan bahkan menjamak. Ini kada kemana-mana, kada sembahyang zuhur, kada ada uzur, kada sembahyang zuhur sampai taka waktu asar, maka tabuka tagawi apa tadi, sungguh ia telah mengerjakan satu pintu daripada dosa-dosa besar. Misalnya seseorang bangun dari tidur sedangkan waktu sholat sudah sangat sempit atau hampir habis. Misalnya seperti hanya tinggal sekedar sempat dipakai untuk mengambil air wudhu saja, maka dalam hal ini hukumnya termasuk uzur. Taguring pang ya, taguring atau kada keingatan, imbah keingatan, belum berzuhur sekalinya, sekalinya sempat mengambil wudhu, imbah itu orang azan asar, ini termasuk uzur juga. Artinya teguring sedih atau lupa tadi, ada keingatan, orang azan kada ada mendengar, dan tidak wajib untuk segera sholat, tapi sunnah saja bersegera sholat dengan mengqadha. Artinya kalau kita tertinggal sholat tadi, mengerjakan di luar waktunya, sembahyang zuhur misalnya kita kerjakan di waktu asar karena kita tadi teguring, lalu usollinya adalah qadhaan, nang adaan diganti lawan qadhaan. Usolli misalnya fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala, nang adaan diganti lawan qadhaan. Kemudian sebaliknya, apabila seseorang diketahui tidur sesudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu zuhur, guring sidin, jika tidak dibangunkan akan habis waktunya, maka wajib bagi orang yang mengetahuinya agar segera membangunkannya. Bini guring sesudah masuk waktu zuhur, guring sampai ini kira-kira habis nih, kalau dibangunkan, wajib si laki tadi membangunkan bini. Atau sebaliknya, laki tak guring tahu si bini tadi, si laki tadi belum berzuhur, guringnya sudah masuk waktu zuhur,
maka si bini tadi wajib membangunkan laki sebelum sampai habis waktu zuhur tadi. Nah itu tah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Laki bini itu bertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Laki menolongi bini untuk takwa, bini menolongi laki untuk takwa. Subhanallah. Kemudian dan sunnah bagi seseorang membangunkan orang tidur yang tidurnya dekat di depan orang yang sedang sholat. Ada orang menakah ya kalau keuyuhan singgah di masjid, goreng di masjid. Nah, lalu sampai waktu zuhur atau sampai waktu asar, nah sunnah dibanguni. Apalagi goreng sedin di paimaman pulang. Kan nggak dibanguni. Dibangun tak zuhur sudah, dibangun tak asar sudah. Ya tak. Artinya nyaman banget kita ini kalau tulak ke mana-mana tuh nyaman banget, kada pacang lagi kita tinggal sembahyang tuh masjid di mana-mana. Ada masjid. Nang salahnya tuh kita bersinggah ke masjid itu kada hendak sembahyang. Bir singgah di masjid mapa kami. Nang salahnya orang azan waktu zuhur kada juga bersinggah. Oh berarti jamak kalau ini orang nih asar kada bersinggah juga. Bersinggah pak kami wara masjid. Itu salahnya itu kita. Kemudian lagi an Utsman bin Talhah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a ba'da dukhulihi al-ka'bah faqala inni kuntu ra'aitu qarnail kabshi hina nusitu dakhaltu al-baita an amuraka an tukhammirahuma fakhammirhuma fa innahu la yanbaghi ay yakuna fi qiblatil baiti syai'un yulhil musalliya. Dari Utsman bin Talhah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sesudah beliau masuk ke dalam Ka'bah, lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku telah melihat 2 tanduk kambing ketika aku masuk ke Ka'bah. Aku lupa untuk menyuruh kamu menutupinya, maka tutupilah 2 tanduk kambing itu, karena tidak selayaknya di dalam kiblat atau Baitullah ada sesuatu yang mengganggu hati orang yang sholat. Jadi jaga istilah tulisan-tulisan tuh ya kalau tulisan-tulisan yang manfaat aja tuh ratakan sop ya kalau tulisan-tulisan di muka menghadap kita sembahyang dah di masjid kah di mana kah. Kemudian pulang kita nang di muka nih hendaknya baju itu jangan bergambar macam-macam. Jangan bergambar macam-macam baju kita sembahyang di muka kasihan orang di belakang. Allahu Akbar, baju lapis dalam, baju partai, coblos nomor 110 ajar nih nang saya kok pulang ada juga langsung baju partai pulang di belakang kalihatan itu makanya kita nang sembahyang ini kan disunahkan melihati tempat sujud. Allah melihati tempat sujud, takbir Allahu Akbar, jangan tak ke atas pada tempat sujud. Lamunya tak ke atas pada tempat sujud lalu melihati mirip tapih kawan ni wadimor jar. Saya kong BHS, larang BHS pada wadimor ya. Tapi jar ni BHS ni kawi kira-kira nih. Wadimor ni asli. Nah tahu menjualnya ini dalam sembahyang kayak itu tah. Tali hati mirip tapih kawan, makanya tempat sujudnya dilihat. Bahan Allah.
Ya, salah kita juga bang ya Allah, Allahu Akbar. Nah, terlihat di belakang kawan tadi, nah terlihat di belakang baju kawan. Nah, seharusnya kita melihat di tempat sujud, kita melihat di atas tadi, lalu kita lihat di belakang baju kawan. Kemudian lagi juga sunnah membangunkan orang tidur untuk beribadah atau orang yang akan mengerjakan sholat tahajud. An Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fasalli wa ayqadha imra'atahu fa im abat nadhaha bi wajhiha al-ma'a rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat bi wajhihi al-ma'a. Subhanallah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang yang bangun pada waktu malam lalu ia salat tahajud, kemudian ia membangunkan istrinya. Ini dapat doa khusus dari Rasulullah, dapat rahmat. Seorang laki-laki yang bangun malam melaksanakan sholat tahajud kemudian membangunkan istrinya. Apabila sang istri tadi tidak mau bangun, lalu dipercikkannya air ke mukanya. Untuk kalah ditulungi juga bini supaya bangun malam. Kemudian lagi semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang istri yang bangun pada waktu malam lalu ia sholat malam, kemudian ia bangunkan suaminya. Bila sang suami tadi tidak mau bangun, dipercikkannya air ke mukanya. Nah, berjanji malam ini ya kalau laki lawan bini omanya malam inilah banguni aku jam 2, lamun ikam tak bangun ikan banguni aku, lamun aku orang tak bangun aku membangun ikan. Akor jenang bini akor sekalinya haro jam 10 hanya tak bangun siang. Entah artinya kita saling membantu. Laki bini membantu, bini kada bangun nang laki membanguni. Lamunnya nang laki ya kalau kada bangun-bangun nang bini membangunakan. Lamunnya nang laki sudah bangun bisa bini mengguringakan. Tugas bini mengguringakan. Ya kalau mon laki bangun apakah tuh ada tuh ya lah. Macam-macam aja buhan biar ini paham banget masalah nang kayak itu tak. Ini bahan Allah, dapat rahmat Allah, didoakan oleh Rasulullah nang mendoakan. Berjanji dahulu ojar nang laki jangankan dibercekakan sayangnya jar pian kubui kin ulun ikhlas jar sekali dibanguni bini kubui bini haro ujung bincul bini tambah lagi nyata. Nah kayak itu ya, kalau indahnya rumah tangga nang sama-sama tahu mengerti di agama tuh subhanallah luar biasa biar indahnya kayak itu anak Ustadz Zainuddin. Kemudian yang keempat, sucinya perempuan dari darah haid dan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kayak terpanjang sedikit tanya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa muslimin muslimat berataan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saatnya kita wafat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah,
dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a Allah.